Arus air yang membesar terlihat menghanyutkan potongan kayu dan batu-batu berukuran besar. Peningkatan volume air dipicu curah hujan yang tinggi sejak Kamis siang. Ya Allah! Aliran deras dari hulu membawa material berat menuju kawasan permukiman dan aliran sungai utama di Jorong Pasa, Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Warga pun khawatir dengan curah hujan yang masih tinggi dapat mengakibatkan banjir bandang susulan. Petugas pun mengimbau warga agar tetap waspada, terutama yang memiliki tempat tinggal di sepanjang bantaran sungai dan daerah rawan galodo atau banjir bandang. Orangnya ada di dalam, ada. Bisa naik ke atas orangnya. Ratusan warga korban banjir bandang tanah longsor di daerah Pasilaweh, Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat masih bertahan di tempat pengungsian. Pasalnya, rumah mereka belum bisa ditempati karena masih sering terjadi banjir dan longsor susulan. Ratusan warga korban banjir bandang dan tanah longsor di daerah Pasilaweh, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat saat ini masih bertahan di tempat pengungsian. Padahal tanggap darurat untuk Kabupaten Padang Pariaman sudah berakhir semenjak tanggal 20 Desember yang lalu. Mereka masih bertahan di tempat pengungsian karena rumahnya belum bisa ditempati sebab masih sering terjadi banjir dan longsor susulan. Menurut Wali Nagari Pasilaweh Peri Adinur, saat ini sudah dilakukan verifikasi terhadap rumah warga yang terdampak bencana. Kemarin kita sudah tim verifikasi dari Kabupaten Padang Pariaman yang dalam hal ini ada BPBD, ada yang dari PU dan juga dari Dukcapil untuk memastikan verifikasi rumah yang benar-benar rusak yang dalam hal ini untuk pengajuan baik itu sementara uang daftar tunggu harian ataupun untuk hunian tetap masyarakat. Saat ini warga masih menunggu kepastian dari pemerintah tentang pemindahan mereka ke hunian sementara atau ke lokasi lain dengan mendapatkan uang tunggu harian Rp600.000 per bulan selama 6 bulan. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priadi, iNews melaporkan. Akses jalan utama Aceh Tenggara Gaya Luas sudah bisa dilewati pasca banjir bandang yang menerjang. Meski demikian, pengendara harus ekstra hati-hati saat menanjak, pemirsa. Dan tak jarang beberapa mobil bahkan tak kuat menanjak akibat kondisi jalan yang belum sempurna. Inilah detik-detik saat mobil pickup tak kuat menanjak di akses jalan Aceh Tenggara Gayo Lues. Meski jalan sudah bisa dilalui kendaraan, namun para pengendara harus ekstra hati-hati. Pasalnya jalan utama Aceh Tenggara Gayo Lues masih terjal dan ekstrim, apalagi saat melintasi tanjakan di Desa Serkil. Kondisi jalan yang berbatu serta kontur tanah di tanjakan membuat pengendara harus naik secara bergantian agar bisa melewati tanjakan. Akibatnya antrean panjang terjadi dan membuat para sopir harus menunggu 3 jam untuk melintasi jalan ini. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Akibat hujan deras yang kembali turun dengan intensitas cukup panjang, banjir susulan juga terjadi di kawasan Sigli Aceh. Beginilah pemirsa situasinya, banjir terjadi sejak kemarin hingga sekarang ya. Banjir susulan di Sigli Aceh, air menggenangi pekarangan perkampungan rumah yang sebenarnya terendam lebih dahulu sejak peristiwa banjir bandang bulan lalu. Sekarang banjir lagi. Warga sempat kembali ke rumah, tapi begitu sudah di rumah, hujan deras turun dan kembali rumahnya terendam banjir seperti yang kita lihat ini. Situasi ini mempersulit upaya warga untuk segera membersihkan rumah-rumah mereka karena cuaca juga masih hujan dan khawatir ada banjir susulan lagi. Hujan deras yang turun membuat rumah warga Aceh kembali terendam lumpur. Wah, beginilah pemirsa ya. Seorang warga yang melakukan pembersihan mencari barang berharga di dalam rumah akibat banjir bandang. Rumahnya hancur ya, dan ketika masuk ke dalam rumah harus masuk ke lumpur dan mengambil beberapa barang di sana. Kita lihat ini rumah warga yang hancur, terendam lumpur. Tak ayal warga juga harus rela badannya basah karena lumpur. Situasi seperti ini hampir setiap hari dialami warga Aceh yang berkutat dengan lumpur yang menggenangi rumah mereka.
Oh, ini di dalam rumahnya lumpurnya begitu tebal. Ya, upaya membersihkan lumpur dari dalam rumah untuk warga Aceh seperti yang kita saksikan ini ya, memang sangat-sangat tidak mudah untuk mencoba mengeluarkan lumpurnya dari dalam rumah. Ada yang sudah mengeras juga. Ya, beberapa rumah ada yang hancur bahkan rata dengan tanah. Tapi yang kita lihat ini adalah beberapa warga yang rumahnya masih bisa ditempati, tapi harus dibersihkan dulu karena lumpurnya sudah menimbun seisi rumah. Akibat warga masih banyak mengungsi dan wilayah terisolasi, Aceh Utara memperpanjang tanggap daruratnya. Bupati Aceh Utara, Ismail Ajalil, menginstruksikan agar camat terus memantau distribusi pangan. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kembali memperpanjang masa tanggap darurat bencana hingga 29 Desember 2025. Lebih dari 4.000 rumah hilang dan 7.000 rumah lainnya rusak akibat banjir bandang yang melanda pada 26 November lalu. Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil menginstruksikan agar camat terus memantau distribusi pangan dan memastikan seluruh lokasi terdampak mendapat perhatian, bukan hanya wilayah yang viral. Maka kita perpanjangkan darurat. Berapa lama? Kita rencanakan berarti dalam 7 hari. 7 hari supaya tenda masyarakat dapat semua tempat tinggal. Kemudian kita lagi melaksanakan bongkaran. Bencana banjir bandang ini berdampak hampir ke seluruh Kabupaten Aceh Utara sehingga diperlukan kerja keras dan perhatian bersama dalam penanganan serta pemulihan pasca bencana. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil Anyus melaporkan. Kondisi yang masih belum menentu membuat Aceh kembali memperpanjang masa tanggap darurat hingga 8 Januari 2026. Perpanjangan masa tanggap darurat ini untuk mempercepat distribusi bantuan logistik hingga ke desa-desa terpencil yang terisolasi. Saya sebagai Gubernur Aceh dengan ini menetapkan perpanjangan kedua status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh tahun 2025 selama 14 hari. Ke depan terhitung sejak tanggal 26 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2025. 1 bulan sudah bencana menerjang Pulau Sumatera, penanganan pasca bencana terus dilakukan. Pemerintah bagikan uang 8 juta rupiah bagi para korban bencana Sumatera. Kita semua satu tim bekerja keras, bahu-membahu mengatasi masalah di lapangan. Saya mohon jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir. Ya. Kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Saya telah minta maaf, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Kita tidak bisa selesaikan dalam 3 hari, 4 hari, 5 hari. Mungkin 2-3 bulan aktivitas akan benar-benar normal. Pemerintah tak pernah meninggalkan korban bencana di Pulau Sumatera. Bantuan pun terus dikirimkan ke wilayah terdampak bencana. Bantuan tahap 3 dari Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional kembali tiba di Pelabuhan Umum Krueng Gekeh. Sebanyak 220 ton bantuan tahap 3 diangkut menggunakan KRI Makassar 590. Nantinya bantuan akan dibagikan ke 2 wilayah, yakni Aceh dan Sumatera Utara. Pemerintah juga telah menyiapkan bantuan keuangan bagi korban bencana. Korban bencana Sumatera akan mendapatkan bantuan sebesar 8 juta rupiah per kepala keluarga. Dengan rincian, bantuan dana isian rumah sebesar 3 juta rupiah dan untuk pemulihan ekonomi sebesar 5 juta rupiah. Tak hanya itu, mereka juga mendapatkan sejumlah bantuan lain seperti beras, uang lauk pauk, hunian sementara dan tetap, dan uang tunggu hunian. Mereka juga mendapatkan santunan bagi korban jiwa mendapatkan 15 juta rupiah, sementara untuk korban luka berat mendapatkan 5 juta rupiah. Tak hanya bantuan keuangan, pemerintah terus membangun hunian tetap dan sementara untuk korban bencana. Pembangunan hunian sementara bertujuan memberikan tempat tinggal sementara yang layak dan aman bagi masyarakat korban bencana. Tim Liputan iNews melaporkan.